Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi sahabat pekerja dengan saya Hari Solputra dalam OPEK, obrolan pekerja. Dan pada hari ini kita kedatangan orang luar biasa yang saya pikir perlu dimunculkan. Kenapa? Karena sosok ini pastinya menginspirasi, mengedukasi dan juga memotivasi kita untuk selalu lebih baik lagi. Baik, nggak kemana-mana, tetap stay tune dengan saya Hari Solputra dalam OPEK, obrolan pekerja. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama sahabat pekerja Indonesia. Baik, pada siang hari ini kita akan bincang-bincang santai sesuai dengan tema kita OPEK, obrolan pekerja. Bagaimana kita melihat sosok yang luar biasa ini dalam cara pandang seorang pekerja. Beliau pernah menjadi mungkin menginspirasi, pernah jadi TKI, walaupun dalam tanda petik ekspatriat begitu, yang expert, tetapi kita akan mengulik dari mana sebenarnya sosok yang luar biasa sih. Mas Agung, apa kabar nih Mas Agung? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan lancar ya dari rumah ke sini ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Gimana ini perkembangan sekarang ini, pandemi ini, banyak orang yang kayaknya tiarap ya? Atau Mas Agung gimana kondisinya? Ya, alhamdulillah. Memang kondisi pandemi, kondisi yang membuat sebagian besar dari kita memaksa mengubah cara. Iya. Mengubah cara. Jadi memang yang harus diperhatikan adalah cara boleh berubah, tapi target dan tujuan kita masih tetap. Oh, oke, tetap ujungnya walaupun mau zigzag gitu ya, tetap harus sampai. Tapi kepada tujuan kita. Iya, iya. Kalau kita sudah menetapkan sebuah target, Iya. sebuah tujuan kita Iya. seperti itu ya, kita berusaha untuk tetap dengan tujuan tersebut. Caranya saja yang mungkin harus berubah. Iya. Sometimes pekerjaan waktu dengan adanya perubahan yang ada di sekeliling kita itu memaksa kita memilih cara-cara yang lebih ekstrim misalnya. Iya. Kalau saya boleh sedikit menganalogikan seperti buat mereka-mereka yang senang dengan mobil Formula 1 itu, balapan Formula 1 itu. Iya. Kalau kondisi lagi ada crash, kecelakaan, atau ada hujan yang deras gitu kan ya. Nah, itu kan nanti akan muncul safety car. Oh, oke, otomatis gitu ya. Iya, iya. Yang men-slow down semua Formula One itu, kemudian kecepatannya jadi semakin berkurang, kemudian mereka baris lagi di belakang. Oh, oke. Nah, saya melihat pandemi ini mungkin seperti itu. Iya, iya, iya. Buat sebagian orang mungkin memperlambat mereka, tapi buat sebagian yang lain ini menjadi sebuah advantage, sebuah kelebihan. Iya, iya. Ya, sebagaimana yang sedang berbalapan itu posisi paling belakang kan, yang tadi jauh sekali jaraknya, Bisa mempercepat. Oh, oke. Iya, iya. Mas Agung, sebelum kita memulai ini ya, kita mungkin kalau saya tanya, ya nggak mungkin lah Mas Agung jadi penyanyi cilik udah selesai ya. Ya kan? Tapi kan kalau kita bicara mimpi, target itu kan ujung ya. Waktu kecil tuh gimana sih Mas Agung untuk mungkin punya cita-cita apa gitu? Iya, cita-cita saya sejak kecil tuh pengen jadi insinyur. Insinyur. Ini seperti kebanyakan Itu anak SD ya? Sudah mikir insinyur? Kecil, iya. Oke. Dari kecil tuh ini orang Jawa Iya, ya. iya. Orang saja. Dari kecil tuh ibu saya sudah bahasa Jawa itu ngudang ya. Ngudang itu ada lirik lagu yang senantiasa dinyanyikan oleh ibu saya dari kecil. Lagunya seperti aku seorang kapiten gitu. Oke. Sama ibu. Kurang lebih seperti ini bahasa Jawanya. Sesok nek aku wis gede, nanti kalau saya sudah menjadi besar, kepengen jadi insinyur, pengen jadi insinyur. Iya, iya. Insinyur sing iso nggawe ya, insinyur yang bisa membuat kretek mesin motor sepur. Jadi kretek tuh jembatan, mesin motor dan kereta api. Oh. Ketika saya masih kecil, ibu saya sudah menyanyikan sebuah visi yang kemudian dikerjakan oleh Pak Habibie dengan
membuat industri strategisnya Iya, ya. iya, iya, iya. Jalan, juga jembatan Iya, iya, kemudian termasuk apa, kota gitu ya, oh, termasuk kota. luar biasa itu. Benar, Jadi, benar, benar. dari kecil tuh sudah seperti itu. Ya, saya sudah kecil sudah pengen jadi insinyur. Alhamdulillah. Jadi bayangannya memang sudah visioner gitu ya. Kan kalau saya itu ada teman punya ingin kerja di bengkel. Kan insinyur juga gitu. Tapi kebanyakan itu ya cuma bengkel. Tapi kalau Mas Agung sudah pesawat, sudah kereta gitu ya. Iya. Sudah Itu gitu ya. memang ya alhamdulillah ya, ibu saya ini juga jadi apa, jadi pelajar buat kita semua. Orang-orang tua kita itu mungkin pendidikannya nggak seperti sekarang yang S1, S2, Iya, iya. S3 kita gitu ya. Tapi ibu saya seorang lulusan SMA saja, tapi begitu sudah kuat sekali memberikan visi seperti itu. Kalau boleh saya ceritakan juga, Iya. saya itu waktu kecil hidup di Ragunan, tapi jangan tanya di kandang berapa gitu ya. Jakarta ya, Jakarta ya, Jakarta. Di belakang komplek kejaksaan itu kan ya. Tapi saya itu sekolahnya dari SD, sudah sejak SD itu di Tebet. Oh, oke. SD saya di Tebet. Itu perjalanan memerlukan waktu kurang lebih 2 jam dari rumah. Tahun berapa tuh, Mas? Tahun 80-an. 80-an ya. 2 jam dari rumah. Jam 5 saya sudah harus bangun dan selesai mandi, kemudian sudah harus berangkat pagi-pagi. Yang menarik adalah yang kalau boleh saya sampaikan di sini, Bapak tuh sejak kecil memberikan kepada saya sebuah visi yang luar biasa. Saya pernah tanya, Pak, kenapa saya harus sekolah jauh-jauh? Teman-teman saya dulu, Pak, pulang sekolah jam 12 bisa langsung main. Iya, iya, iya. Terus kata Bapak, oh kamu pengen tahu kenapa? Kemudian dibawa sama Bapak pakai motor Vespa bututnya itu. Piaggio ya. Apa Iya, sebelum? iya, Piaggio Yang dulu ya. Yang tahun 74-an yang tua kayak gitu. Iya, iya. Tunjukkan kamu SD di sini ya. Iya, kalau kamu nanti juara kelas di sini, Bapak tunjukkan di mana kamu SMP-nya. Oh. Nah, itu dibawa sama Bapak ke lapangan Ros, SMP Ros 15. Iya, 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 iya. Itu adalah SMP kamu. Kalau kamu SMP di sini juara kelas, Bapak tunjukkan di mana SMA kamu. Itu sama Bapak SMA di 8. Kayak mentor berarti Iya, ya. sudah begitu, Mentor Bapak. sudah. Iya, iya, iya. Padahal SD tuh. SD ya. Saya Wah. tercengang aja di depan SMA 8 di begitu dia kan. Emang apa hebatnya gitu kan, nggak tahu Iya, ya. iya, iya, iya. Nah, kalau kamu juara SMA 8 ini, Bapak tunjukkan kamu kuliah di mana. Tunjukin sama Bapak ke Salemba. Waktu itu belum di Depok ya. Iya, iya, masih UI Salemba ya. Kamu akan kuliah di sini. Terus saya sampaikan, kalau saya nggak kuliah di sini, Pak, kamu keluar negeri aja. Gitu. Kalau udah gitu. Dari kecil, dari SD. Jadi pilihannya sudah positif-positif ya. Ya, sudah begitu. Di dalam negeri terbaik atau ya luar negeri sekalian. Bapak sih begitu ya Iya, memberikan. iya, iya, iya. Dan itu membekas sekali kepada saya. Saya pegang terus sampai sering kali. Saya sebenarnya bukan dari kalangan orang the have ya. Bapak saya ya mandor lah, mandor tukang bangunan dan sebagainya. Tapi saya bersyukur saya tumbuh di seorang ayah, di bawah pengawasan seorang ayah yang sangat visioner, menceritakan seperti itu, sehingga saya tinggal running well aja dalam perjalanan itu, sehingga berusaha di situ gitu, berusaha sebaik-baiknya. Sampai ada setiap saya masih ingat sampai sekarang, setiap saya meminta kepada ayah ya uang bulanan gitu ya untuk SPP ya. Kata Bapak, tenang aja, nanti Bapak panen deli. Saya tanya, Bapak punya kebun deli? Punya. Di mana? Di sana. Bapak saya asli Demak. Di Demak. Oh iya. Setiap saya minta sesuatu pasti bilang tenang saja, nanti panen deli, panen deli. Oh iya, selalu ngasih positif ya. Luar biasa, menyemangati ya, ya. Sampai SMA saya baru merasa bahwa Bapak ini nggak punya kebun kedelainya, punya kebun kedelainya, hanya untuk memotivasi saja gitu. Iya. Sampai ketika saya pulang kuliah di luar negeri itu, saya tanya, Pak, sekarang saatnya kita panen deli sebelum jadi semangka. Udah ketahuan dan triknya udah tahuan ya. Iya. Tertawa luar biasa. Itu motivasi yang luar biasa. Iya. Kalau itu Mas Agung, selain visioner, apa sih pesan moral atau mungkin value yang Bapak berikan kepada Mas Agung gitu? Ya, selain itu, selain tadi kerja keras. Jadi kerja keras ya. Saya termasuk yang sejak kecil ditanamkan bahwa yang namanya opportunity, yang namanya kesempatan itu sudah tersedia. Allah itu dengan rahmatnya memberikan kesempatannya itu sangat luar biasa di atas muka bumi. Yang tidak ada adalah kompetensi atau kemampuan. Kemampuannya itu yang terbatas. Tidak setiap orang punya kompetensi. Hanya mereka yang mau memperkuat dirinya dengan kompetensi yang baik, dia akan bisa mengelola opportunity atau kesempatan yang ada.
Berarti ketika ada opportunity kita tidak punya kompetensi nggak bisa nggak masuk. bisa apa-apa, Jadi harus ada kompetensi. harus kompetensi. Iya, iya. Seringkali kita ngeliat ada opportunity, kita nggak bisa ngelolanya, ada yang bisa, kita akhirnya dengki kan. Nah itu kan jelek gitu. Seharusnya bukan ke arah sana, seharusnya justru oh dia bisa belajar dari dia, Iya, saya iya, bisa iya. mengolah seperti Iya. itu yang benar-benar ditekankan oleh saya. Bapak, ya. kompetensi sampai-sampai saya tuh ada kekhawatiran dan ketakutan saya kalau saya pulang ke rumah, kalau saya di sekolah nilainya 8 itu sudah memang warning buat saya. 8. 8. Jadi Bukan 6 ya, bukan 7 ya, 8 ya. Wah, Bapak standarnya bilang, sudah tinggi banget ya. iya, kata Bapak kalau kamu mau menunjukkan bahwa kamu itu paham, nilai kamu harus 10. 9 masih difahami, mungkin Ya. ada kesalahan-kesalahan manusiawi Ya. ya. Tapi 8 itu menunjukkan bahwa kamu tidak paham. Standarnya 8. 8 Bapak saya. Padahal itu pada saat itu untuk KKM itu 6 ya. 6, Syarat ya. lulusan 6. Tapi 6. Bapak nolak 8 sejak kecil. Standar nasional lah 6 itu sudah Iya kan termasuk. dulu ya. Ya. Untuk mengatakan tidak merah itu kan Ya, 6 ya. 6, ya. Sekarang jadi sekitar 7,5 ya. 7,5. Sekolah. Ini 8. Ini Bapak minta 8 ya sudah. Iya, iya, iya. Ya dengan itulah kemudian saya berusaha untuk menjaga supaya tetap on the track, memperkuat kompetensi supaya kalau opportunity datang kita bisa memanfaatkan dengan baik. Kalau sosok ibu gimana? Apa yang mungkin value yang Mas Agung dapatkan sampai hari ini gitu? Iya. Yang saya perhatikan kalau sosok ibu ini dari kesabarannya. Oh, kesabaran. Kesabaran. Yang satu visioner, kerja keras, yang di sini sabar. Sabar. Iya, iya, iya. Sabar. Jadi ibu orangnya lembut sekali, sabar. Bahkan Demak juga? kenapa? Dari Demak juga? Kali ibu dari Pati. Oh, dari Pati. Tetangga. Tetangga. Ibu dari Pati. Iya, iya. Sabar sekali ibu, masya Allah. Sempat juga kita long distance ya, merasa juga bapak tugas bikin jalan Lubuk Alung Mangkopo di Padang sana. Iya, iya. Sementara kita masih di Jawa, sampai akhirnya bapak bilang ayo kesini gitu. Sempat juga agak lama dan saya perhatikan ibu bagaimana sabarnya untuk tetap membesarkan kami berdua gitu ya. Itu kesabaran yang luar biasa. Iya, Saya iya, pelajari iya. dari ibu tuh sabaran dan perfeksionisnya. Oh. Ibu saya perfeksionis, kami bukan Iya, orang iya, kaya, iya. tapi ibu tuh punya buat kami tuh dua style baju untuk sekolah, dua style untuk keluar, Iya. dan pakai rumah itu nggak boleh tercampur. Kalau keluar harus pakai baju keluar, Ya. kalau di rumah harus pakai di rumah, itu benar-benar Teratur lah ya, teratur Teratur ya. sekali. Iya, iya, iya. sampai sekarang masih membekas ke saya itu kalau yang begitu seperti biasa. Iya, 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 iya. Jadi ibaratnya itu buah kesabaran itulah yang membuat akhirnya mengatakan Mas Agung seperti sekarang gitu ya. Alhamdulillah. Iya, iya. Jejaknya. Kalau kan cita-cita ya jadi insinyur. Kalau tokoh mungkin ada nggak waktu kecil gitu, Iya, Mas iya Agung? ada. Tokoh waktu kecil saya yang membekas di saya adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Iya. Kenapa tuh Mas kalau boleh tahu? Kenapa? Karena ibu cerita bahwa sebelum melahirkan saya, ibu 3 kali didatangi oleh Insinyur Soekarno dalam mimpi. Dalam mimpi. Oh. Kemudian saya lahir itu tepat di tanggal 6 Juni seperti Pak Karno. Oh, iya, iya, iya. Atau karena mungkin dekat Blitarnya mungkin enggak atau Enggak, saya lahir enggak di juga? Jakarta. Oh, Jakarta. Saya lahir di Jakarta, ya. di Kenari situ, daerah sekitar Senen. Ya itu tanggal 6 Juni dan ketika saya lihat sama harinya sama-sama Kamis. Iya. Jadi dari awal ibu menyatakan bahwa banyak cerita tentang Pak Karno Iya, iya, iya. yang tadinya bicara masalah nama kecilnya kan Kusno. Namanya Kusno. Bung Karno itu nama kecilnya Kusno. Hahaha. Ketika beliau sakit-sakitan kemudian diganti dengan Karno. Karno. Dan masih ingat sekali ketika ibu saya menceritakan bahwa Pak Karno tuh bersyukur namanya diganti dengan Karno. Karno. Karena apa? Kalau Kusno dipanggil pakai Bung Kusno, Bungkus. bungkuslah. Gitu. Bungkuslah. Sementara kalau Karno, Bung Karla. Makanya beliau jadi Iya, proklamator iya. Indonesia. Iya, iya, iya. Insya Allah. Jadi memang nama itu juga berpengaruh ya. Nama itu sebenarnya apa ya? Mimpi, visi juga sebenarnya ya. Betul. Iya, iya. Kalau ada buku yang bagus tuh buku tentang Hideyoshi ya, Samurai Tanpa Sword ya. Iya. Ya, dia sebetulnya punya majikan yang namanya Nobunaga. Tapi kehebatan Hideyoshi itu malah justru di atasnya Nobunaga. Nobunaga. Salah satu hal yang menurut dia kenapa dia bisa luar biasa itu insight-nya adalah karena dia sejak kecil itu punya semacam self talk yang menunjukkan bahwa saya ini orang yang memang dipilih untuk hadir di sini gitu. Oh. Jadi padahal sebetulnya dia maaf kalau dari sisi fisik kecil, perawakannya
hitam, wajahnya juga bukan wajah yang ganteng gitu ya. Tapi dia menyadari bahwa saya adalah orang yang terpilih. Sama seperti Pak Karno. Ketika Pak Karno mengatakan bahwa saya adalah putra sang fajar, ya kan sering mengatakan saya adalah putra sang fajar, itu membuat beliau memiliki self talk yang imagining yang luar biasa, yang kuat sekali, sehingga beliau bisa mengantarkan Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Beliau memproklamasikan Indonesia. Ya. Artinya setiap nama itu doa ya. Setiap doa itu yang akhirnya mengantar seseorang sesuai apa yang dia minta. Oke. Baik, sahabat pekerja, ini menarik ini, tapi tetap jangan kemana-mana, tetap di OPEK, obrolan pekerja, bersama saya Hari Solputra. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama sahabat pekerja Indonesia.